Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel saya, di channel yang membahas seputar lobster air tawar. Apa kabar teman-teman juragan, senior-senior saya, om, tante, master yang sudah lama bergelut di bidang budidaya lobster air tawar? Semoga ternaknya atau farmnya semakin sukses dan maju, amin ya. Dan untuk teman-teman pemula yang baru memulai budidaya lobster air tawar, semoga cepat menyusul master-master yang lain ya, menjadi ternak yang besar atau farmnya menjadi lebih besar lagi ya. Ini teman-teman, saya sedang berada di kolam semen saya. Di sini ini kolam pembesaran ya, jadi di sini ada ukuran 1,5 inci sampai ukuran 2 inci di sini teman-teman. 2 inci ke atas juga ada di sini ya. Nah ini pompanya itu saya matikan ya teman-teman. Jadi sekalian mesin pompanya itu istirahat dan juga menghemat listrik ya. Kalau untuk pagi hari itu teman-teman kan masih banyak oksigen ya, airnya tuh dingin, jadi oksigennya tuh masih banyak, jadi nggak masalah kita matikan ya. Tapi jangan terlalu lama ya, nanti bisa kehabisan oksigen airnya. Oke. Nah ini lobsternya ini sedang berada di bawah ini, di bawah apa nih, di bawah seng ya, karena mereka itu kan hewan malam, hewan nokturnal. Jadi hewan nokturnal itu hewan yang hidup di malam hari, bukan hidup ya, tapi aktif di malam hari untuk melakukan aktivitas mereka seperti mencari makan ya. Nah, karena mungkin di kolam ini kekurangan tempat persembunyiannya, jadi mereka berteduh di bawah seng ya. Nah untuk di malam hari teman-teman, kolamnya tuh jangan dikasih lampu ya. Nah saya pernah lihat ada kolam lobster itu dikasih lampu, dan di malam hari itu dihidupkan, itu sebenarnya tidak boleh, karena lobster air tawar ini dia aktifnya tuh di malam hari dan tempat yang gelap seperti itu ya. Dan kalau dia kolamnya itu dihidupkan ya teman-teman, nanti bisa membuat si lobsternya itu stres ya. Jadi jangan dihidupkan ya teman-teman. Oke. Oke, kita pindah ke sini ya. Sini kolam indukan saya, sekalian kolam sumber perkembangbiakan ya. Jadi disinilah tempat sistem perkawinan massanya ada di sini ya. Jika teman-teman lihat di video saya sebelumnya, banyak sekali lobster indukan saya itu yang bertelur di kolam ini ya. Hampir seminggu sekali saya cek, pasti ada ya yang bertelur, maupun ukuran 3 inci, 4 inci sampai ke 6 inci di sini ya. Itu bervariasi ya. Untuk sistem pemijahan ini teman-teman, saya pernah menggunakan semua sistem ya. Seperti apa ya, seperti sistem massal seperti ini, pemijahan dengan satu set ya. Jadi satu set itu 3 jantan 7 betina, itu sudah saya lakukan ya. Terus juga dengan berpasangan ya, satu betina satu jantan, itu juga saya pernah lakukan ya dengan media ember. Nah untuk sistem pemijahannya ini teman-teman, menurut saya yang paling bagus dan yang paling efektif adalah sistem kawin massal seperti ini ya, pemijahan massal. Karena dengan sistem pemijahan massal ini akan sangat cepat sekali si lobsternya itu bertelur ya.
Jadi setiap minggu sekali saya cek indukan saya yang ada di sini, itu bisa 5 sampai 10 indukan betina yang bertelur ya. Bayangkan teman-teman, satu minggu itu bisa 8 ya, atau 10 lah. Kita ambil 10-nya, kalau sampai sebulan itu bisa 40 indukan lobster yang bertelur ya. Wow. Nah, itu bisa ribuan ya panen burayak. Nah, menurut saya itu paling cocok itu dan paling bagus adalah sistem massal ya. Nah, tapi jika teman-teman tidak mempunyai lobster yang banyak ya, atau apalagi teman-teman pemula mungkin baru beli indukan ya, lobsternya masih sedikit, baru beli satu set, itu bisa digunakan juga ya teman-teman dengan satu set. Tapi memang agak sedikit bersabar dan jangan terlalu pesimis ya, karena saya melihat teman-teman itu nggak sabaran, jadi sering mengeluh banyak lobsternya itu lama sekali bertelur ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk sistem satu set ini memang agak sedikit lama ya teman-teman, agak sedikit lama, jadi tergantung juga sih, ada yang cepat ada yang lama. Untuk pemijahan itu teman-teman diusahakan kolamnya itu ditutup ya, untuk satu set itu ditutup ya, ditutup sebagian nggak jadi masalah ya, atau dibuka sedikit ya, seperti itu, untuk membuat tempat ini ya, privacy mereka melakukan perkawinan ya. Jadi kalau tempatnya itu terbuka, sering kita lihat terkadang mereka itu tidak jadi kawin ya teman-teman. Jadi harus ditutup ya, dan juga harus dicek juga kualitas airnya teman-teman, jangan sampai membuat lobsternya ini tidak nyaman dan tidak melakukan perkawinan. Serta tempatnya juga jangan terlalu sempit, misalkan ukuran 1,5 kali ya, misalkan kolam terpal diisi dengan 20 lobster misalkan, atau lebih dari itu ya, itu tidak efektif lagi ya teman-teman, tidak akan tidak akan saling kawin mereka malah saling serang menyerang ya. Dan perlu diingat teman-teman, jangan meletakkan lobster jantan terlalu banyak di kolam pemijahannya. Oke. Takutnya nanti ada terjadi perkelahian yang memperebutkan betina ya, atau memperebutkan teritorialnya itu. Kenapa lobster jantannya harus sedikit? Karena lobster jantan ini juga mungkin pilih-pilih dalam mencari indukan betina ya, dan juga bisa diharapkan semua indukan betina itu lebih cepat bertelur ya. Terus yang terakhir itu dengan sistem berpasangan ya, satu jantan dan satu betina. Itu lebih lama lagi ya teman-teman, menurut saya itu lebih lama lagi. Itu pernah saya gunakan di kolam dengan media ember ya. Jadi dengan media ember itu bisa digunakan kok untuk kolam pemijahan. Pernah saya gunakan 2 betina, 1 jantan, pernah juga 1 jantan 1 betina. Memang mereka bertelur tapi agak sedikit lama teman-teman, karena mungkin pendekatannya, atau saya juga kurang tahu ya, tapi yang jelas itu agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai lobster yang banyak, paling efektif itu adalah sistem massal ya, kawin massal. Oke. Nah, untuk saya ini teman-teman, sebenarnya sistem massal yang saya pakai, tapi masih kurang bagus karena bercampur dengan ukuran yang masih kecil ya, 3 inci, 4 inci, 5 inci ya. Yang paling bagus itu adalah sistem massal dengan ukuran yang sama. Karena kenapa? Jika ukuran 3 inci kita masukkan ke sini, si indukannya bertelur, itu akan memperlambat pertumbuhan dari lobster betinanya itu. Itu saja teman-teman video dari saya ya, penjelasan yang
pernah saya alami, pengalaman yang saya pernah lakukan ya. Jadi saya share ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saran, komen, dan kritiknya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.